Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti luar biasa dan selalu sehat dan pasti bersukacita dan juga bersemangat ya. Puji Tuhan, senang sekali loh Kak Diah berjumpa lagi dengan adik-adik semua yang ada di rumah melalui Sunday School Bethany Home Magelang. Nah, saya percaya nih, Kak Dia percaya adik-adik masih bersemangat, masih bersukacita, ya kan? Nah, puji Tuhan. Nah, hari ini Kak Dia mau menyampaikan firman Tuhan yang kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu tentang siapa ya minggu yang lalu itu? Betul, masih tentang Musa, M-U-S-A. Nah, Musa yang diutus Tuhan secara langsung membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan. Mereka itu ketika keluar nggak mudah loh, mereka harus berjalan ya kan selama 40 tahun lamanya supaya sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Mereka harus melewati padang gurun, padang belantara, kena panas di waktu siang, kena dingin di waktu malam. Tetapi Tuhan menyertai seperti yang disampaikan di minggu kemarin itu, menggunakan tiang awan dan tiang api. Nah, oke adik-adik, sekarang Kak Dia mau menceritakan, terus gimana dong mereka? Cara makannya mereka itu gimana? Mereka sudah disertai Tuhan. Oke nih ya, mereka harus berjalan menurut tiang awan dan tiang api itu harus mengikuti. Nah, terus makannya gimana dong? Mereka makan dari mana ya? Kan mereka enggak bekerja, mereka enggak punya pabrik roti, mereka enggak punya ladang, mereka enggak punya tanaman gandum, padi untuk mengisi perut mereka supaya tubuh mereka kuat. Nah, ini Kak Dia mau menyampaikan ya, kali ini Allah menyediakan makanan di padang gurun. Nah, apa ya kira-kira makanannya? Apa coba? Apa? Nah, saksikan ya, saksikan terus, duduk yang manis kalian di rumah semuanya. Nah, 3 hari setelah meninggalkan Mesir, umat Israel itu tiba di sebuah mata air. Nah, mereka itu begitu haus, ya kan? Nah, udah lama biasanya mereka itu ada di rumah mereka masing-masing. Mereka minum, tinggal minum. Mereka makan, tinggal makan, tinggal masak, tinggal menyediakan, tinggal bikin ini, bikin itu. Kalau lapar, kalau sekarang ya nih, kalau kalian haus minum, tinggal beli boba. Online, kalian ongkang-ongkang di rumah, bisa itu makanan datang sendiri. Ada yang ngantar om-omnya, tukang online yang untuk mengantar makanan itu, kurirnya, ya kan? Nah, kalau waktu zaman dulu mereka ada di padang belantara nih, ada di padang gurun, nggak ada toko, apalagi pabrik, apalagi ladang, ya kan? Pohon buah ya, nggak tahu ya, mereka entah berantah di dalam perjalanan itu. Nah, mereka begitu haus, tetapi airnya sangat pahit sehingga mereka itu tidak dapat meminumnya. Mereka mulai bersungut-sungut nih. Orang-orang Israel pada waktu itu yang ikut dengan rombongan Musa, mereka bersungut-sungut nih. Gimana sih kalau adik-adik itu sedang haus? Coba gimana reaksinya? Biasa aja? Marah? Tinggal perintah? Enggak ya, pasti kalian harus mengambilnya sendiri ke tempat minum yang sudah disediakan di rumah oleh mama kalian, ya kan? Nah, mereka mulai bersungut-sungut nih. Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Nah, lalu Musa meminta pertolongan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan cara kepada Musa. Musa, sini, ambillah sepotong kayu, lalu lemparkanlah ke dalam air, maka air itu akan menjadi manis. Nah, ternyata betul adik-adik,
Tuhan Allah senantiasa bersedia untuk menolong umatnya, yaitu umat Israel, ketika mereka berseru kepadanya, berseru kepada Tuhan. Musa minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Ketika semua bangsa Israel bersungut-sungut, marah-marah, Musa minta pertolongannya hanya kepada Tuhan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah padang gurun yang sangat luas. Nah, di padang gurun ini terdapat 70 pohon kurma serta air yang sangat banyak. Mereka berkemah di daerah situ selama beberapa hari. Ketika mereka melanjutkan perjalanan lagi, umat Israel ini mulai bersungut-sungut lagi, adik-adik. Mulai marah-marah, lalu ngomong ke Musa, "Di Mesir terdapat banyak makanan untuk kita. Ngapain kita keluar dari Mesir? Terus kita ada di sepanjang jalan, di sepanjang tempat yang entah berantah ini, nggak ada makanan, kita bingung, air kita bingung. Lalu sekarang kamu dan Harun membawa kami untuk ke padang gurun seperti ini. Kita bisa mati. Ini namanya kita cari mati," kata orang-orang Israel pada waktu itu yang diajak oleh Musa pada waktu itu. Nah, Tuhan itu mendengar ucapannya mereka yang tidak tahu berterima kasih kepadanya. Sebenarnya Tuhan itu pengen menyelamatkan mereka dari perbudakan, tetapi mereka itu tidak tahu berterima kasih, adik-adik. Mereka itu malah bersungut-sungut. Mereka nggak tahan dalam ujian. Mereka nggak tahan dalam menghadapi segala sesuatunya. Nah, padahal segala sesuatu itu butuh proses ya, adik-adik. Nggak langsung instan. Nih contohnya, kalau kita bikin sesuatu, kalau kita mau butuh makan aja, kita harus proses memasak nasi, ya kan? Proses berbelanja dulu, ada tuh prosesnya. Membeli dulu di warung. Nah, mau lanjut lagi prosesnya, nasi itu dari mana? Ya dari petani. Prosesnya panjang. Setelah sampai di koko kita beli. Nah, kita beli masih harus dimasak lagi, adik-adik. Kita juga mau usaha harus beli. Nah, terus masih harus dimasak lagi. Terus belum lagi nanti masak nasi, belum lagi masak lauk, masak sayur. Nah, jadi mereka maunya instan, maunya terima enaknya aja. Ya nggak bisa dong ya, adik-adik. Segala sesuatunya kita harus mengusahakan, kita harus berusaha dulu, kita harus melalui proses, ya kan? Kalau kita mau makan, kita harus pakai proses juga, melalui proses, yaitu mengambilnya, mengusahakan dengan cara mengambil ke ruang makan, terus mengambil piring, mengambil sendok, lalu menyuapkan. Itu makanan nggak langsung masuk sendiri ke mulut kan, adik-adik. Nah, segala sesuatu itu pasti butuh proses, ya, proses dimana dari yang tidak ada sampai ke jadi yang ada, yang siap kita makan. Ini kalau proses kita makan, ya kan? Kalau proses kita masak ada lagi, proses kita belajar ada lagi, proses kita sampai ke SD ada lagi, harus masuk TK dulu, harus bisa baca dulu, baru kelas 1 harus bisa membaca dan menulis, ya kan? Nanti kalau prosesnya mau masuk SMP, ya harus 6 tahun di SD dulu, ya kan? Kalau mau masuk SMA, ya harus 3 tahun sebelumnya di SMP dulu, SD, SMP. Nah, itu proses, baru kalian dianggap setelah lulus SMA, kalian dianggap sudah dewasa, sudah bisa melanjutkan bekerja atau melanjutkan kuliah, sekolah lagi. Nah, habis itu setelah kalian selesai, kalian akan bekerja. Nah, itu namanya proses seseorang dalam mencapai segala sesuatu. Ada waktunya, ada hal-hal yang dikerjakan ya adik-adik. Nggak langsung instan. Contoh mie instan aja harus dibikin dulu kan, nggak langsung dimakan, ya kan? Padahal namanya mie instan. Dia harus dibikin dulu, prosesnya dari pabrik dulu. Nah, lalu mereka bersungut-sungut kepada Harun dan Musa. Tuhan mendengar ya tadi
dikatakan Tuhan mendengar. Nah, Tuhan berfirman kepada Musa untuk memberitahu umat Israel bahwa Dia akan menyediakan makanan bagi mereka. Nah, seneng dong mereka. Wah, ketika Musa menyampaikan, seneng dong. Coba adik-adik, kalau kita mau dikasih hadiah nih, mau dikasih makanan nih, atau mau dikasih di traktir minum nih, mau boba mau gitu, mau dong, mau burger mau dong gitu kan, seneng pasti ya, yang gembira ya kan. Seperti bangsa Israel, Tuhan menyediakan apa adik-adik? Tuhan menyediakan burung puyuh pada waktu petang ya. Ketika petang itu sebenarnya belum malam ya, dia menjelang sore hari, menjelang malam. Tuhan menyediakan burung puyuh. Nah, ketika pada waktu pagi harinya Tuhan menyediakan mana. Mana itu apa? Mana adalah nama roti dari surga. Jadi mana itu roti dari surga ya. Dia namanya mana, roti dari surga itu namanya kita sebut waktu itu ya kan, disebut mana. Nah, makanan yang langsung jatuh dari surga. Mereka tidak lagi kelaparan adik-adik bangsa Israel itu, karena Tuhan sudah menyediakan bagi mereka. Hari demi hari selama 40 tahun itu Tuhan menyediakan mana bagi umatnya. Wow, bayangkan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan ya. Karena segala sesuatu yang dilakukan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu itu yang terbaik buat adik-adik semua. Amin. Yes, puji Tuhan. Jadi kalau adik-adik minta apapun juga kepada Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan tidak ada henti-hentinya, dan dengan hati yang percaya bahwa Tuhan mampu menolong adik-adik, Tuhan mampu memberkati adik-adik, Tuhan mampu menyembuhkan adik-adik, apapun yang didoakan adik-adik semuanya. Nah, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan menyediakan ya, Tuhan menyediakan. Sekalipun kelihatannya sulit ya, aduh ini sulit, aduh ini begini begitu. Nah, kita nggak boleh bersungut-sungut dulu, tapi kita percaya aja kepada Tuhan, berdoa saja kepada Tuhan. Toh hari-hari juga akan kita lewati. Nah, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Kita hanya percaya saja, kita lewatin saja, kita lalui saja hari demi hari itu. Nah, amin adik-adik. Dia percaya nih adik-adik bisa melakukannya di rumah, di kehidupan sehari adik-adik semuanya, hingga adik-adik menjadi anak yang kuat, anak yang menjadi berkat, menjadi terang bagi sekeliling adik-adik dimanapun adik-adik berada. Nah, kali ini Kak Dia mau bertanya nih sama adik-adik semuanya yang ada di rumah tentang firman Tuhan yang baru saja Kak Dia sampaikan. Nah, sebelumnya Kak Dia mau menyampaikan bahwa firman Tuhan ini ada di Alkitab Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 16 ayat 36 ya. Kemudian Mazmur 78 ayat 25. Adik-adik bisa baca ya di rumah, rajin-rajinlah baca firman Tuhan. Oke adik-adik, pertanyaan pertama adalah apakah orang-orang Israel selalu bersukacita? Selalu bersukacita nggak? Atau selalu bersungut-sungut? Nah, mereka kalau sedang mengalami ujian, mereka selalu bersungut-sungut ya. Mereka sampaikan kepada Musa. Nanti Musa yang meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah itu kasih, maka Tuhan Allah itu bersedia menolong bangsa Israel pada waktu itu. Nah, apa yang Musa lemparkan ke dalam air untuk menjadikannya manis? Apa? Ya? Nah, sepotong kayu. Betul adik-adik. Musa melemparkan sepotong kayu ke dalam air supaya air itu menjadi manis dan bisa diminum. Nah, yang ketiga ya, pertanyaan yang ketiga adalah
Disebut apakah makanan yang turun dari surga itu? Apa? Wah, pintar sekali. Makanan yang dari surga, roti dari surga itu disebutnya mana. Ya, mana adalah roti yang turun langsung dari surga yang Tuhan sediakan untuk bangsa Israel pada waktu itu. Hebat sekali adik-adik semua, bisa menjawab pertanyaan yang Kak Diah sampaikan. Nah, Kak Diah mau tepuk tangan buat adik-adik ini. Tepuk 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yeay. Nah, Kak Diah ajak kita semua untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, sungguh besar kasih setiamu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih dan kami bersyukur atas berkat-Mu, atas kasih kemurahan-Mu, atas kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan kami semua, biar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat kepada orang tua, taat kepada guru, kepada orang tua, pimpinan semuanya, dan bahkan kami menyayangi teman dan saudara-saudara kami semuanya Tuhan. Berikanlah kami kepandaian dan akal budi sehingga kami menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah. Berkati kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, happy Sunday ya adik-adik. Selamat hari Minggu.